Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Sukaponik Agricultural Innovation. Oke sahabat Sukaponik, di video kali ini saya akan memperlihatkan ya untuk mereview pertumbuhan tanaman asparagus yang kurang lebih umurnya ini antara 7-8 bulan ya teman-teman, yang hanya bermedia tanamkan kompos tanah dan sekam bakar kokopit dicampur ya guys. Semuanya aja di mix, cuman ya di wadahnya itu wadah yang kecil ya guys, ukuran 8 liter nih, bekas box es krim ya. Nah teman-teman bisa lihat nih, bagi yang penasaran, dulu nanam asparagus dikira nggak akan berhasil teman-teman di dalam pot ya, atau di media sempit. Cuman memang ini menurut sahabat-sahabat saya di komunitas asparagus ini terlalu kekecilan guys. Sahabat ya. Oke, kita lihat ya. Nah ini yang udah gede-gede teman-teman. Nah, bisa dilihat kan, ini udah pada mau muncul bunga sih. Nah, kalau kita ukur kisaran berapa nih diameternya ya teman-teman, diameternya antara 1 sentian teman-teman, ini 1 sentian. Nah ini udah ada yang muncul tunas baru ya, atau rebung baru nih. Wih, indah banget teman-teman nih. Oke, di sana juga ada nih. Nah, ini udah mau muncul rebung-rebung baru ya teman-teman. Sebelah sana juga ada. Ini saya tanam 10 pot. 10 pot. Ini juga udah ada yang tua nih di atas. Nanti kita pangkas juga. Ternyata kalau misalkan tidak sabaran di asparagus, tidak terlalu terlihat teman-teman apa perkembangannya. Jadi tips dan triknya untuk menanam asparagus yang saya alami ya, sesuai pengalaman itu, terutama di media tanam ini tidak terlalu kering atau tidak terlalu basah sih kalau asparagus itu. Ini juga udah 1,5 meter ke atas teman-teman ininya. Mudah-mudahan ini lagi perjalanan sih benih untuk dibibitkan ya, disemai. Ada kurang lebih 1000 lebih lah. Saya rencana mau tanam di beberapa lokasi di Sukabumi. Alhamdulillah sih ini rebung-rebung mudanya juga udah pada tinggi-tinggi nih. Tadinya memang mau dipanen, cuman ini juga udah ini nih teman-teman. Cuman saya coba sampai sejauh mana ya perkembangan dan pertumbuhannya. Ini nih rebung muda juga nih. Ini rebung muda. Ini rebung muda nih. Ini juga udah kayaknya memang harus diganti teman-teman. Mungkin nanti saya harus order dulu ya planter bagnya. Mudah-mudahan sih. Untuk pemupukan 1 minggu sekali sih, atau kadang kalau lagi nggak hujan ya, saya seminggu 2 kali menggunakan pupuk kocor biasa. Ada NPK, ada kalsium gitu. Ini belum tertakar sih ininya pupuknya. Karena kemarin dikira mau mati ini teman-teman. Tanaman asparagusnya dikira mau mati. Ternyata malah jadi ketika dikasih pupuk dan air yang cukup untuk penyiramannya malah tumbuh subur teman-teman. Nah ini ya udah tinggi-tinggi sih. Nah ini yang udah tua kayaknya nih, yang udah tua. Nah, ini yang muda ya teman-teman nih, asparagus. Ih indah banget. Ini sebetulnya udah bisa dipanen ini. Nah ini nih.
Ini satu ukurannya seperti bolpen ya atau pensil teman-teman. Seginian lah kurang lebih. Tingginya berapa nih? Ini 20 cm nih. Menurut kabar sih 30 sentian teman-teman, 25 sampai 30 nih. Idealnya kalau dipanen. Nah, ini juga nih batang mudanya yang udah mulai tinggi nih teman-teman nih. Ini udah bisa mulai panen sih ini. Pengen banget nih nyoba. Dipanen jangan ya teman-teman ya. Panen aja ya. Kita coba ya. Kita coba satu lah. Karena saya juga penasaran nih rasanya langsung metik dari tanamannya gimana gitu. Ini nih udah disiap panen sih. Gimana ya cara panen ya? Saya juga bingung nih. Baru pertama nih. Oke, satu aja ya teman-teman nih. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Oh gitu. Emang agak ini sih. Nah teman-teman, akhirnya kita panen satu nih. Wih, kita unboxing ya, review. Ini panjangnya kira-kira berapa ya? Bentar nih teman-teman. Oh ini udah 30 sentian lebih nih. Ini udah 30 cm lebih sih. Oke, nanti kita cuci dulu ya teman-teman, karena ada tanahnya kotor nih. Oke. Oke teman-teman sahabat Sukaponik, jadi kita sudah mau dalam tahap sesi mereview icip-icip sayuran asparagus ya, yang kita tanam sendiri ya di dalam pot nih. Jadi review pertama dari sisi bentuknya, ini rebung muda ya, jadi dia agak lentur karena tidak terlalu tua. Jadi kalau udah tua mungkin ini akan jadi keras ya teman-teman. Dan di ujungnya ini daunnya belum mekar ya teman-teman. Jadi kalau udah mekar itu biasanya udah mulai masuk pertumbuhan ke batang yang nantinya akan jadi keras ya. Oke, untuk dalaman batang ini seperti ini ya teman-teman, kelihatan gak sih? Nah, jadi ada xylem phloemnya ya kalau nggak salah, itu di ilmu agronomi, di ilmu ini. Dan dia mengeluarkan air ya teman-teman, mengeluarkan air tuh. Kalau dipencet mengeluarkan air. Seperti itu teman-teman. Nah biasanya kalau dalam hidangan ini biasanya dipotong sekitar 4 jari ya, gitu gini. Nanti dihidangkan dengan daging atau sebagainya untuk garnish ya. Tapi kita akan coba memakan asparagus hasil panen yang kita lakukan ya tadi di video sebelumnya. Nah, jadi kita langsung aja ya. Yang pertama mungkin kita potong dulu pakai pisau ya teman-teman. Potong dulu. Apa langsung aja ya? Langsung aja deh. Bismillahirrahmanirrahim. Ini tanpa dimasak dulu ya teman-teman, asparagusnya. Ini seumur hidup baru pertama makan asparagus hasil tanam sendiri ya. Berserat, manis, nggak banget sih tapi manis, dan rasanya seperti bengkoang ya, kayak bengkuang, tanaman kayak macam kayak ubi. Jadi kalau nggak dimasak terlebih dahulu, dipanaskan, seratnya kuat banget teman-teman. Tapi enak sih. Jadi kenapa sayuran ini bisa dikatakan kategori sayuran mahal ya?
Mungkin dalam segi hal rasa ya, memang ada ciri khas ya, ciri khas asparagus itu ciri khas. Mungkin di sini yang agak tua ya teman-teman. Kita potong di area yang agak muda nih, ini yang agak lentur ya. Kalau ini tua kayaknya memang nempel di gigi, nyelip. Nah, kita coba yang di agak yang mudanya ya teman-teman. Kita potong dulu. Oh iya bener. Kayaknya ini sebelah sininya terlanjur ini kan. Terlanjur ketuaan. Karena ini udah 35 cm lebih ya. Kita coba yang di mudanya nih. Ini lentur banget. Lentur banget. Oke teman-teman, kita coba lagi ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bener. Bener teman-teman. Perbedaannya jauh banget. Wah, pantesan mahal. Nih. Ini yang di pangkal ya, yang di bawah. Jadi si seratnya ini, bentar ya. Kita bahasa Sundanya disiksik dulu teman-teman. Diiris dulu. Nih. Jadi ketika si asparagus itu mulai ke fase pertumbuhan batang yang lebih tua, dia akan berserat ya. Seperti sayuran yang suka nyelip itu. Kangkung juga kalau udah tua kan, dia suka nyelip di gigi ya. Nah ini pun gitu. Dan seperti tebu, batang tebu juga gitu. Cuman ini lebih halus. Kalau batang mudanya itu enak banget. Bener, sumpah. Ini gak bohong. Ini saya baru pertama kali seumur hidup makan asparagus mentah ya. Langsung dimakan setelah panen ini teman-teman. Ini kayak konten ASMR ya. Ada suara-suara trok. Crunchy banget. Rasanya manis. Mungkin di brick, kalau diukur kemanisan di bricknya tuh kisaran 10 ke bawah sih. Nggak seperti halnya buah melon atau buah-buah anggur yang lain gitu ya, yang memiliki brick yang tinggi. Tapi kalau kategori sayur itu manisnya itu pas lah gitu, nggak terlalu legit ya. Tapi ini enak banget sih bener. Mungkin sayuran-sayuran mewah di hotel-hotel tuh ini ya, cita rasa ini ya, koki-koki atau chef yang membutuhkan asparagus sebagai garnisnya itu, temen beef stick biasanya ya, temen daging. Nah, ini udah mulai keras ke sini. Ke pangkal udah mulai keras. Dan rasanya pun agak berbeda. Kalau yang ini manisnya agak hambar dan lebih berserat, lebih banyak teksturnya tuh keras. Jadi ke gigi itu nyelip guys. Ini juga nyelip nih. Tapi kalau yang mudanya enak banget nih. Gak salah saya menjatuhkan pilihan untuk berbudidaya asparagus. Ternyata. Jadi singkat cerita aja ya, karena kenapa asparagus, saya tuh penasaran kenapa tanaman asparagus ini jarang dibudidayakan dan lagi harganya mahal ya. Mungkin dalam hal teknis atau non teknisnya, salah satunya adalah ketersediaan benih di Indonesia itu belum belum banyak gitu, dan itu belum banyak yang juga yang membudidayakan. Menurut kabar sih yang terbesar dan terbaik itu di Bali ya. Menurut referensi saya yang saya temukan di internet gitu, mereka itu di Bali itu di daerah mana ya, kalau nggak salah daerah tinggi sih, udah ekspor ke Singapura teman-teman, ke Australia, Singapura, Malaysia ya. Nah kita habiskan saja nih sekitar 20 sentian lagi mungkin. Waduh, enak banget teman-teman, baru ini nyobain asparagus nih teman-teman. Nggak lebay lah, nggak kayak food vlogger ya. Kebetulan ada channel satu lagi di food vlogger itu emang agak harus sedikit agak lebay. Tapi ini
bener-bener review alami, nggak dibuat-buat. Tadi juga sebetulnya apa ya, pergolakan batin sih. Apakah ini akan enak atau jong? Asparagus itu ternyata bener enak ini. Dan saya udah membuktikan sendiri langsung dipanen. Dan video sebelumnya ya, sebelum review dan icip-icip asparagus, saya panen sendiri di kebun kecil di dalam pot ya, teman-teman, di atas rumah. Asparagus umur 7-8 bulanan. Pastinya sih 8 bulan sih. Saya order bibit itu 8 bulan kalau nggak salah. Dari Februari Januarian lah. Ternyata bikin ketagihan. Ini mentah ya. Jadi kalau di dalam permelonan, buah melon ada aftertaste. Nah, aftertaste ini di asparagus tidak terlalu kuat, cuman rasanya itu ngangenin ya. Ada rasa yang apa namanya, teringat kembali gitu. Nah, kalau melon kan ketika kita udah minum apapun, tetap si aftertaste-nya itu ada terus gitu. Gak nyesel saya budidaya asparagus. Ini campuran bengkoang, buncis ya, buncis nih, ada buncisnya, bengkoang, buncis, sama apa ya yang agak manis-manis itu. Ini udah pucuk nih. Ini udah pucuk. Kita coba pucuknya ya. Masih manis. Masih manis. Nah, kalau lebih ke pucuk, ketika daunnya belum tumbuh, ada tekstur kayak brokoli. Ketika digigit, dia langsung hancur gitu. Teksturnya itu. Cuman ini aja yang gak dimakan nih teman-teman. Ini karena terlalu ketuaan ya. Jadi si asparagus itu 25-30 cm sepertinya. Jadi semakin tinggi si tanaman yang di dekat bongkol akarnya itu tidak akan termakan ya, karena terlalu keras. Ini juga tuh. Ini jadi kayak tebu. Nih kita, ini kayak kangkung teman-teman. Mungkin si putihnya ini yang menyebabkan ada rasa manis-manisnya teman-teman. Rebung ini kayak bambu. Ini kayak tebu jadinya. Tuh. Kayak batang kangkung tapi kecil, batang bambu kecil. Kalau kangkung kegedean. Dan ini kecil sih ininya ya. Ini kita buang aja. Oke teman-teman, sahabat Sukaponik, jadi itu review dan tester icip-icip pertama kali makan asparagus mentah yang ditanam langsung oleh saya di kebun atas rumah di Sukaponik Rooftop Garden. Mudah-mudahan jadi referensi bagi teman-teman sahabat Sukaponik yang menyaksikan dan terus berkegiatan, terutama bertani di rumah, berkebun. Jangan sampai kegiatannya dihentikan oleh kesibukan-kesibukan karena membawa banyak manfaat kan ya. Kita berkebun itu berkeringat, berolahraga dan sebagainya. Oke, jangan lupa subscribe, like, comment, and share jika kalian ingin terus mendapatkan info-info terupdate dari Sukaponik Agricultural Innovation. Oke? Give, move, grow, and share. Maju terus pertanian Indonesia.